For Foundation merupakan suatu program yang dimiliki oleh SMA Ma'arif 1 Telanakan Pamekasan. Nah, kali ini saya akan bertemu dan mengobrol tentang apa saja program-program dari For Foundation bersama Bapak Ainul Huri, Kepala Sekolah SMA Ma'arif 1 Pamekasan. Dan perlu inspiring people ketahui nih, bahwa For Foundation ini merupakan suatu program untuk mencetak siswa-siswi yang produktif, inovatif, dan mandiri. For Foundation ini berarti suatu kegiatan yang dilakukan di sekolah ini untuk pemberdayaan siswa. Siswa, tetapi nantinya untuk kedepannya bukan hanya siswa yang aktif saja, tetapi untuk alumni-alumni. Misalkan ada alumni yang masih belum mempunyai pegangan, artinya belum bekerja. Nah, di situ nanti kita manfaatkan alumni itu, kita masuk ke dalam wadah For Foundation ini, kita berdayakan. Oke, untuk produk-produknya sendiri itu didistribusikan sudah sejauh mana? Alhamdulillah, kalau misalkan batik yang pada 30 November, kalau nggak salah, 30 November sudah di-launching dan di-launching oleh Bupati. Sebelumnya kita sudah memasarkan. Nah, sekarang saja kita sudah menerima order, artinya bukan hanya dari instansi tetapi juga dari perorangan, dan juga penjualan kita sudah ke luar Madura. Berarti itu secara tidak langsung lembaga ini bisa mendapatkan omset dari penjualan. Dari penjualan, dan juga artinya kita bukan berarti kita mempekerjakan murid, siswa. Tetapi siswa di situ kita latih bagaimana menjadi siswa yang mandiri, yang punya jiwa pekerja keras. Nah, di situ nanti sekolah juga akan memberikan hasil kerja, uang tip hasil kerja dari siswa itu, sehingga anak-anak yang ada di sekolah ini juga mendapatkan uang jajan dari hasil kerjanya. For Foundation itu kenapa kita mengambil nama For Foundation? Kalau bahasa Indonesianya 4 fondasi. 4 fondasi. Kita ngambilnya dari PBNU. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, terus NKRI, Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa kita menamakan For Foundation? Artinya 4 pilar itu. Nah, di sini siswa yang menghasilkan produk-produk dari kegiatan-kegiatan di mana siswa itu di sekolah ini masih melaksanakan pembelajaran. Nah, generasi-generasi inilah, artinya generasi-generasi 4 pilar inilah yang nantinya akan menjadi entrepreneur. Nah, For Foundation ini sebagai induk dari entrepreneur anak-anak yang ada di sekolah. Nah, di situ di sekolah ini kita ada wirausaha yang namanya batik, terus ada food yang sudah menghasilkan makanan ringan yang terbuat dari singkong, namanya Stapong. Nah, terus ada elektro yang sudah menghasilkan ID card. Nah, dari usaha-usaha yang nantinya akan diproduk ini dan akan dilempar ke pasaran, semuanya menyatu di dalam For Foundation. Nah, tentunya For Foundation ini bukan organisasi hanya sebatas dari SK Kepala Sekolah, enggak, tetapi For Foundation ini punya kekuatan hukum yang nanti akan kekuatan hukumnya ada di notaris. Pak, saya boleh nggak bermain-main atau mengunjungi unit-unit dari usaha For Foundation ini? Oke, silakan. Mari saya antar untuk melihat-lihat kegiatan anak-anak yang ada di ruang-ruang produksi. Mari, silakan. Mari. Sahabat KM Hafiz, sekarang saya akan bermain atau mengunjungi Galeri Batik Tulis SMA Ma'arif 1. Yuk kita lihat prosesnya seperti apa. Boleh tahu ini yang mementori adik-adik siswa-siswi untuk tahu dunia perbatikan siapa, Pak? Oh, ini salah satu guru dari sini yang namanya itu Bu Bitin. Kemudian idenya beliau itu kemudian dari ide beliau, kemudian kita bawa anak-anak dulu kunjungan batik, kunjungan ke kampung batik ke Lampar. Lampar. Nah, diperkenalkan dulu,
bahwa ini adalah warisan budaya Nusantara. Nah, terus berjalan agak lama, kemudian sudah melekat di anak-anak. Kemudian setelah ada keinginan untuk melestarikan budaya Nusantara, maka kemudian kita pihak sekolah, termasuk saya, diajak rembuk tentang pelestarian budaya Nusantara. Nah, kemudian setelah sepakat, kita undang orang yang ahli dalam bidang batik. Nah, kebetulan kita undang teman, kita undang ke sini untuk mengajari anak-anak. Prosesnya cukup lama. Cukup lama. Jadi 1 tahun kita berjuang. Memproduksi ya, kalau di tim batik ini semua memproduksi Kak, tapi porsi-porsinya itu dikelompokkan seperti itu. Jadi seperti ini, batik ini kan dijual, setelah itu akan ada laba atau penghasilannya. Setelah ada laba, maka 10% dari laba ini kita kasihkan kepada pekerja, atau bisa dikatakan upah pekerja, seperti itu kan. Batik kolor ini ada beberapa jenis Kak. Yang pertama ada sekar jagat, ulat sutra, ada juga pancawarna. Selain itu ada motif tali kasih juga Kak, seperti itu. Memang harus terapi. Membimbing anak-anak itu harus terapi. Awalnya hasilnya berantakan. Mulai dari bagaimana mereka mendesain. Mereka mendesain sendiri tanpa mencari desain-desain orang lain. Kita minta mereka mendesain sendiri. Setelah itu kita minta dia memalat, membatik. Cuman dari awal-awal kita sering usaha. Dan hasilnya pun nggak halus, kasar banget. Mungkin yang kelas-kelas awal, yang masuk awal ini sudah kelihatan. Yang awal dan yang senior itu hasilnya ada yang halus, ada yang kasar. Kita terus membimbing mereka setiap akhir pekan. Bimbing mereka entah itu di rumah maupun di tempat sini. Akhirnya alhamdulillah yang anak-anak selama 2 tahun ini ternyata dia hasilnya sama dengan pebatik-pebatik yang sudah handal. Halusnya luar biasa. Masih ada. Ini sangat luar biasa sekali. Jadi di sekolah ini tidak hanya memberikan suatu pembelajaran, tapi mengantarkan siswa untuk menjadi siswa yang mandiri dan kreatif, juga bisa bernilai ekonomi. Seperti itu. Oke. Tadi saya sudah berbincang-bincang dengan pembinanya, dengan komite ya Pak ya? Iya betul. Dan dengan siswa yang memproduksi batik khas kolor. Nah, saat ini saya akan pergi ke food ya. Ya, unit produksi food. Unit produksi food. Yuk bersama Pak Kepala Sekolah tercinta. Mari. Namanya Pak Dodi, beliaunya sebagai mentor dari tim food yang di unit produksi food ini. Pak Dodi sebagai mentor dari tim food ini, kendala pertama untuk mengajarkan adik-adik mengelola unit ini seperti apa? Kendalanya waktu kita membutuhkan administrator itu yang pertama itu adalah dari kalau anak-anak kita di sini semua hari ini yang alhamdulillah semuanya langsung keadaan sehingga kita langsung eksekusi. Pada akhirnya memilih singkong sebagai bahan dasar, itu alasannya apa? Karena kebetulan singkong di daerah sini merupakan hasil dari para petani di sekitar, sehingga kita memanfaatkan dari petani tersebut biar tidak dijual ke pasar, sehingga kita ambil dari petani tersebut ke sekolah dan kita kelola. Untuk ini Pak, ini kan dijual kan, dan proses pemasarannya itu seperti apa? Proses pemasarannya itu ada yang secara manual, ada yang secara otomatis. Kalau secara manual, biasanya anak-anak tinggal menyampaikan kepada teman-teman masyarakat sekitar. Ya, masyarakat sekitar. Kalau secara Online, alhamdulillah alumni dan juga siswa dari SMA Maarif semuanya bergerak dan sekaligus mempromosikan.
dan siang dan sore. Untuk seharinya kita sudah memproduksi setampung sebanyak 100 pak dan kadang-kadang 500 pak. Untuk pengunjungnya sehariannya itu kadang-kadang 150. Kali ini saya akan mengunjungi kegiatan produktivitas yang tak kalah penting nih, yaitu dari kreativitas anak-anak elektro. Seperti apa sih produk-produk yang dihasilkan? Udah pada penasaran? Ikuti aja kami terus. Macam-macam di sini, karena di sini skillnya anak-anak di elektro. Beberapa waktu yang lalu anak-anak sudah bisa membuat keran otomatis, tempat cuci tangan otomatis, karena masa-masa pandemi akhirnya kita antisipasi karena keran sudah disentuh oleh orang, akhirnya anak-anak membuat alternatif bagaimana keran itu tidak disentuh tetapi dengan menyulurkan tangan sudah keluar airnya, dan alhamdulillah itu sudah berhasil. Terus yang kedua, anak-anak sudah bisa membuat tempat sampah elektronik. Ketika menyulurkan tangan, maka tempat dari bank sampah itu terbuka dengan sendirinya. Otomatis. Namun anak-anak rencananya akan membuat pengembangan bagaimana ketika sampah itu sudah full, maka nanti akan ada kode-kode khusus bisa menggunakan suara. Signal bahwa sampahnya sudah full. Terus yang ketiga, proyek yang ketiga ini kita sedang membuat absensi digital menggunakan ID card. Nah, program itu dibuat oleh anak-anak dan sekarang sudah bisa diuji coba, dan alhamdulillah bulan Oktober ini akan diberlakukan untuk guru dan siswa. Jadi seluruh sivitas yang ada di SMA Ma'arif 1 ini punya ID card yang namanya EATORE. Kenapa kita memanggil EATORE? Sedangkan EATORE itu ketika kita sebelum masuk ke kelas maka dipersilakan untuk absensi dulu. Maka nanti di ID card EATORE itu bukan saja sebagai ID card untuk absensi, tetapi juga sebagai identitas dari siswa itu. Sinyal WiFi yang dibutuhkan ke server.